syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntum ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasanan wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia Syuaib berkata, wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahinya rezeki yang baik. Pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal dan ya, karena ini adalah acara teman-teman, bukan acara saya, ya. Baik teman-teman, terkait pembahasan kali ini, ya nanti ada 2 poin. 2 poin ini kita bedah. 2 poin kita bedah. Dan kali ini, mohon maaf teman-teman, mungkin ada yang mengira, Mas, jangan-jangan ini bahas tentang teknis ya, tentang bagaimana langsung pembahasan teknis. Maka saya katakan no, saya katakan tidak. Kenapa? Nanti saya utarakan. Kenapa kok tidak teknis terlebih dahulu. Yang kita bahas pertama online marketing fundamental, kemudian strategi jualan laris via online, sesuai janji dan sesuai headline yang ditertera di flyer. Nah, dalam fundamental kali ini, teman-teman kali ini, nah, tadi saya mengatakan kenapa saya nggak bahas teknis. Pertama, biasanya orang-orang itu atau pemain UMKM, pengusaha startup ya, istilahnya baru memulai usaha, mereka itu masih berpikir gimana caranya bisa laris melalui teknik FB Ads, gimana caranya bisa laris melalui teknik Facebook marketing, YouTube marketing, TikTok marketing, list building, dan lain sebagainya. Itu fasenya itu terlalu jauh, padahal belum didiagnosa bagaimana bisnisnya, produknya, dan lain sebagainya. Terus persiapannya apa aja, sudah dilakukan apa belum, tiba-tiba aja langsung ke scale. Fase scale ini adalah fase di mana kita bisa melakukan teknis seperti cara posting yang baik dan benar, cara copywriting yang baik dan benar, sesuai apa enggak, cara mengiklankan organik, apa itu organik, jelaskan ya nanti ya. Organik itu gratis atau yang berbayar, gimana caranya itu bisa mendapatkan prospek lead yang masuk di WA kita atau bagaimana gitu. Itu fase 3, terlalu teknis. Di awal-awal kita harus diagnosa, preparation, jadi ada persiapan bagaimana membangun dari segi produknya, automate. Orang itu ketika ngeklik
itu nanti diarahkan kemana dan masuk kemana, kata-katanya seperti apa, itu ada persiapannya semua. Nah, cukup kan kita yang baru kita jelasin tiba-tiba cara teknik. Ternyata persiapan produknya nggak ada. Produknya nggak siap, produknya nggak berkualitas dan sebagainya. Nah, ya udah, alamat ujung-ujungnya nanti mulai nol lagi, mulai diagnosa lagi, mulai persiapan lagi. Kenapa, teman-teman? Saya ulangi lagi, kita nggak bahas teknis terkait bagaimana cara posting, membuat konten, kemudian langsung dapat closing. Nah, ini terlalu jauh. Fase 3 itu ya. Kita fasenya di awal-awal harus diagnosa dulu, preparation dulu, fase build. Membangun gimana caranya di itu akan jualan online itu sesungguhnya seperti apa. Jangan-jangan kita salah persepsi terkait jualan online. Maka teman-teman ada baiknya kita memahami tentang online marketing itu sendiri. Nah, saya ada cerita nih teman-teman. Cerita ketika tahun baru ini, baru tahun 2021 terakhir, saya di Bogor, di brand fashion terbesar di Jawa Barat, di kontrak 1 tahun untuk mendevelop para mitra-mitra, para marketer, para karyawan, sama para ya termasuk keagenan ya seperti distribusi, seperti jalur distribusi seperti distributor, agen, reseller. Ada 11.000 member dan rata-rata politis saya tanya-tanya kepada mereka satu persatu mulai dari reseller, agen, distributor, masing-masing punya mindset yang berbeda. Dari 3 level ini, reseller, agen, dan distributor itu punya pemikiran yang berbeda-beda. Nah, pemikirannya yang distributor hampir sama rata, kemudian pemikirannya agen juga hampir sama rata, pemikiran reseller juga hampir sama rata. Yang membedakan adalah levelnya reseller, levelnya agen, dan levelnya distributor itu mindsetnya berbeda. Nah, yang jadi persamaan adalah ketika mereka dikasih materi teknik-teknik seperti bagaimana cara memposting atau Facebook marketing, bagaimana Instagram marketing seperti apa, mereka dikasih sebelum saya datang, mereka dikasih materi semuanya, senang mereka, senang. Dikasih materi Facebook, dikasih materi Facebook marketing, kasih materi Instagram marketing, TikTok marketing. Tapi ketika saya datang ke situ, saya tanya masing-masing, bahkan ada yang curhat, Mas, gimana Mas cara jualannya? Loh, udah berapa lama Mbak? Udah berapa lama Bu ketika bergabung di sini? Udah lama Mas, ada 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kok ya gitu-gitu aja ya. Nah, pertanyaannya hampir sama dengan teman-teman yang belum merasakan jualan. Padahal mereka sudah merasakan jualan. Nah, kenapa kok seperti itu? Nah, ternyata bukan hal teknis, teman-teman. Ternyata dikasih ilmu email marketing, kemudian tahu cara Facebook marketing, tahu info dari temannya, Facebook marketing aja begini. Ternyata ikut Facebook marketing belajar. Coba belajar ini ke marketplace, ternyata ikut-ikutan juga belajar marketplace. Gampang ikut-ikut, nggak punya prinsip, tiba-tiba ikut, ujuk-ujuk, ternyata tiba-tiba bingung mereka, ngeblank, yang mana spesialisnya. Nah, ini fakta di lapangan seperti itu. Maka saya bukan berarti merendahkan para mitra-mitra yang sebelah yang pernah saya ini enggak, tapi setelah saya develop seperti itu, mereka mulai jadi paham bagaimana cara sesuai dengan spesialisnya, bagaimana cara menjual sesuai dengan passionnya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan budgetnya terutama. Nah, salah satunya bagaimana laris manis gitu kan. Nah, itu selain itu fashionnya, ada lagi juga teman-teman dari marketing properti juga sama, tanya-tanya seperti itu juga sama, alasannya sama. Kemudian ada juga yang produknya apa namanya, selain fashion, produk properti, ada kuliner juga, ada herbal juga. Ternyata sama. Apa yang membuat mereka sama, teman-teman? Yang membuat mereka sama adalah nggak tahu bagaimana alasan tentang jualan online itu sendiri. Mereka sekedar tahu bahwa digital marketing atau online marketing itu
ternyata banyak yang sukses gitu kan. Tapi nggak tahu alasannya apa. Alasannya apa sih Mas? Terkait mengapa sih harus online gitu kan? Nah ini salah satunya buat teman-teman. Ini saya apa namanya kalau bisa dia di screenshot monggo. Nanti kalau mau minta slide monggo gitu. Tapi saran saya mending di screenshot atau di record aja. Kemudian mengapa sih harus online gitu kan? Nah ini alasannya yang belum mereka tahu. Nah saya yakin teman-teman juga setidaknya tahu gitu. Apa sih alasan mereka harus online? Mengapa harus jualan? Utamanya tahun 2002 akhir bulan Januari akhir tahunnya yang lalu ya 12 tingkat kali ini di seluruh Indonesia adalah 205 juta penduduk atau pengguna. Nah, katakanlah 5 tahap karena 5 ini mungkin HP-nya jadul, cuma daftar doang ya. HP-nya jadul, daftar doang, atau mungkin daftar emailnya aja, cuma lihat-lihat, browsing-browsing, tapi nggak pernah lihat yang lain, nggak pernah buat jualan. Nah, jadi data user ini. Nah, teman-teman, data user ini penting. Kenapa? Kita tahu nih di mana uang berada. Kadang teman-teman ketika tak tanya terkait para mitra-mitra juga seperti itu, dan teman-teman yang lain ketika pengusaha atau UMKM, mereka nggak tahu siapa dan berapa orang, ya kan? Berapa orang yang sesuai dengan target market mereka. Kemudian selain itu, teman-teman, itu kan internet tadi ya. Nah, pengguna Facebook dan Instagram sudah tahu apa belum? Ya, ini tahun terakhir tahun 2002 bulan Februari, yaitu senilai 191 sekian juta ya, ribu juta. Nah, kalau kita paham terkait ini, sudah paham terkait data seperti ini, perempuan 46%-an, kemudian laki-laki juga 53,1%-an. Nah, setidaknya kita paham, ini mereka target market kita apa enggak? Terus di mana kita? Kita ini sebagai user aja atau kita itu penjual? Kita sebagai konsumtif ya, sebagai konsumen atau kita penjual? Di mana kita? Apa kita termasuk penjual atau konsumen? Nah, ini teman-teman, kita coba hitung-hitungan lah terkait dari materi kali ini. Bayangkan teman-teman, ini adalah pengguna Facebook. Target market teman-teman adalah di Facebook. 191 ya, 191 ribu juta ya. Terkait ini 191 juta user Facebook, cuman 1% aja misalkan. Teman-teman di sini itu mendapatkan keuntungan misalkan 5.000. Ya berarti kan sama dengan 1,91 juta orang. Sama dengan berapa? Di sini sudah ada keterangannya 9,5-nya. Nah, entah itu mau bikin 1 tahun, mau bikin 6 bulan, atau bikin berapa. Nah, ini hitung-hitungannya. Teman-teman sadar digital dulu. Ini kalau kita hitung-hitungan data. Hitung-hitungan data. Oke lah Mas, terlalu besar Mas, 1%. Kalau misalkan sekian gimana? 191 juta ya dikali 0,1 nih ya, berarti 191 ribu orang dikali keuntungan kita paling kecil aja 5.000, sebesar 955 juta ya, dari 0,1%. Oke Mas, terlalu besar Mas, 0,1%. Gimana kalau misalkan ini Mas, 0,01. Total 0,01 19.100 orang. 19.000 satu orang. Dikali keuntungan kita 5.000. Sebesar 95 juta. Mau kita bikin per bulan, per 6 bulan atau per tahun. Nah, itu terserah teman-teman. Ini data. Tinggal kita itu bagaimana tahu berapa orang yang kita targetnya.
kita target, dan berapa data yang masuk, berapa data omset, berapa data target market dan sebagainya. Nah, harus tahu angka. Kalau misalnya nggak tahu angka, teman-teman gimana caranya sesuai dengan goalnya teman-teman. Mas, saya pengen sukses jualan online. Ketika ditanya suksesnya jualan online itu gimana? Nah, pokoknya yang nanti bisa beli ini, beli itu, kemudian bisa menjual banyak pieces itu berapa? Nah, itu harus paham teman-teman. Jangan sampai nggak ada data, sekedar asumsi, melihat orang sukses, kemudian ikut-ikutan, kemudian gagal, nyalahkan orang lain. Nah, ini salah satunya dari sameness atau persamaan kebanyakan orang. Apa itu? Maka kita bahas. Ini kalau untungnya 5.000, kalau misalnya untungnya teman-teman itu 30.000 gimana? Ya kan? Kalau untungnya teman-teman 50.000 gimana? Berapa juta? Berapa M? Ya kan? Nah, paling tidak teman-teman harus ada data seperti ini. Maka teman-teman, saya ulangi lagi, butuh data dan angka. Teman-teman nggak bisa main asumsi sendiri. Apalagi soal digital marketing. Beda dengan offline sama online, berbeda banget. Kalau teman-teman jualan online sama offline disamakan, nantinya ujung-ujungnya online-nya manual. Ya kan? Online-nya manual. Nah, pertanyaan begini, apakah teman-teman sebagai konsumen atau sebagai penjual di sini? Coba kasih feedback dulu di kolom chat. Sementara ini sudah jualan atau masih konsumen? Kasih feedback dulu buat untuk teman-teman, saya ingin tahu nih. Jualan, alhamdulillah. Yang lain? Jualan, alhamdulillah. Jualan, sudah jualan, alhamdulillah. Yang lain nggak usah malu ya teman-teman, yang ada yang sudah jualan. Mas, saya itu malu, Mas, saya nggak mau ikut-ikutan. Ini memberanikan diri dari mental block ya. Masa ngetik aja nggak berani? Ya, ngetik aja nggak berani. Salah satunya nanti mindset kita ya. Nah, jika sudah tahu data seperti ini, teman-teman setidaknya bagaimana ke depannya, bagaimana cara mendapatkan 0,01% ini paling kecil, ya kan? Kalau 0,01 gimana? 0,0001. Monggo silakan. Yang penting jenengan semua yang hadir di sini itu paham terkait data dan angka. Nah, selanjutnya teman-teman, terkait dari pertanyaan yang saya ajukan buat teman-teman kali ini yang hadir. Apakah teman-teman yang jualan yang saat ini, yang sudah pernah dan sudah punya akun online, berpikir bahwa jualan online itu kayak gini? Bikin konten, Mas. Habis bikin konten desain-desain yang bagus-bagus, diposting. Saya berpikir itu closing. Ayo, siapa yang berpikir seperti itu? Coba angkat tangan dulu. Kasih emoji angkat tangan di kolom chat. Siapa yang berpikir bahwa jualan online itu kayak gini? Konten dulu, bikin yang bagus, bikin yang biasa-biasa, yang penting mulai dulu, atau posting, kemudian closing. Mas, kan yang penting mulai dulu, betul. Tapi tetap harus ada persiapan, teman-teman. Jangan tiba-tiba kok terlihat konten bagus, ikut-ikutan bikin konten yang bagus, kemudian nggak tahu ritmenya jualan online seperti apa. Monggo silahkan, siapa kira-kira? Saya pengen cek nih, kira-kira yang masih mikir bikin konten, posting, kemudian mikirnya itu langsung closing. Kasih feedback dulu. Kalau enggak Mas, saya alhamdulillah udah bikin funneling Kak atau apa dan sebagainya. Nah, itu kalimat-kalimat yang nanti bisa dibahas nanti ya. Coba siapa lagi ini yang masih berpikir seperti itu? Kasih feedback dulu. Saya pengen tahu nih. Saya pengen tahu dan saya yang pengen tunggu buat teman-teman di sini, Mbak Nisa. Oke. Oke. Kalau teman-teman masih berpikir tentang harus buat konten, posting, post, ya teman-teman siap-siap mengalami kemunduran dan stagnan gitu-gitu aja. Kalau masih ada yang berpikir seperti itu. Bahkan ada salah satu klien juga dari saya pribadi, entah itu klien dari development team, bahkan klien optimasi juga, ketika ditanya dan ketika mereka
pakai jasa kami itu mengatakan seperti ini. Mas, apakah ada jaminan, Mas? Nah, ini salah satu. Sekali lagi tidak ada jaminan. Dimanapun agensi tidak akan ada jaminan terkait bagaimana bisa closing. Karena apa? Closing itu membutuhkan kedua belah pihak. Salah satunya adalah kalau chatnya adalah chatnya seorang klien, ya otomatis mau nggak mau yang closing ya customer service-nya klien gitu kan. Nah, kita harus pahami itu alurnya. Jadi digital marketing itu adalah goib, tapi bisa dirasakan pahitnya, juga bisa dirasakan enaknya. Jadi itu yang penting, teman-teman. Jangan mikir enak baru mikir omsetnya dan sebagainya. Mikir nggak enaknya dulu juga dipikir. Antisipasi seperti itu, teman-teman. Kemudian, jika teman-teman sudah paham terkait ini, pertanyaan pertama saya adalah, kalau saya punya produk, ya saya punya produk ini, Mas. Produk ini itu katakanlah produknya teman-teman masing-masing di sini. Ya, produknya teman-teman. Apa produknya teman-teman? Kalau saya punya produk ini, produk teman-teman itu apa? Entah itu produknya elektronik, produknya fashion, produknya properti, produknya herbal. Cocok pakai platform media apa ya kira-kira? Ayo, siapa yang belum paham terkait jawaban ini? Kemudian, ini harus dipikir ini ya, harus dipikir banget. Bisa dijawab dalam hati atau kolom chat, itu lebih bagus, biar kita tahu ya, kita paham terkait bagaimana jawaban teman-teman. Kalau saya punya produk herbal, cocoknya pakai platform media. Kalau saya punya produk properti, itu cocoknya pakai platform media. Nah, teman-teman harus paham terkait produknya keinginan atau kebutuhan. Nah, itu yang penting. Kemudian yang kedua, produk ini bisa laris nggak ya? Kalau sudah diposting di media ini, misalkan media ini adalah media Facebook. Kira-kira udah cocok apa belum ya? Ya. Kira-kira udah cocok apa belum ya? Kalau misalkan saya pakai media Facebook, laris nggak ya? Kalau misalkan pakai media Instagram, cocok nggak sih? Apakah nanti saya iklan di Facebook Ad? Saya lihat iklan kalau ini produknya misalkan adalah properti. Apakah nanti ketika lihat iklan, meskipun butuh ya, saya beli deh. Bukan gitu caranya, Bos. Bukan gitu caranya ya. Jadi caranya itu ada customer journey-nya, bagaimana itu orang itu beli. Nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba beli. Jadi ada step by step-nya orang itu beli. Karena nanti ada beberapa apa yang membuat mereka itu bisa beli, itu kita sampaikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dari pertanyaan ketiga, sudah post di media manapun kok nggak closing ya? Atau nggak laris ya? Sudah ada yang closing Mas, tapi nggak laris. Nah, kira-kira ketiga-tiganya ini siapa yang pernah ngalami berpikir seperti itu? Ayo, kasih angkat tangan dulu ini buat teman-teman di sini. Kasih feedback. Biar saya tahu, karena saya pernah mengalami dan karena saya pernah praktek bahwa di poin pertama, saya sudah berpikir di awal, kalau saya punya produk A, itu cocok pakai platform media apa. Ketika saya sudah pakai media itu, saya berpikir, laris nggak ya kalau sudah posting di media ini. Padahal belum konsisten untuk menjalankan. Kemudian akhirnya berpikir lagi, poin ketiga, sudah di-post di media manapun. Kok closingnya gitu-gitu aja. Nah, ini ada yang salah, ini bukan tekniknya. Tapi yang salah siapa? Nah, ini harus kita bahas, teman-teman ya. Yang salah siapa dan yang salah apa gitu kan. Maka teman-teman sebelum ngomong terkait yang salah apa, yang salah siapa, bukan menyalahkan juga, tapi kita harus introspeksi diri bahwa apa yang salah kita bisa perbaiki. Nah, dan mulai kita bahas materi kali ini. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah bisnis online, tapi tidak tahu malah apa sih definisi dari bisnis online. Bahkan jualan online. Beda jualan sama bisnis. Ya kalau misalnya di awal-awal kita bangun sistem, ada bisnis. Tapi kalau misalnya sekedar jualan-jualan untuk diri sendiri, ya berarti itu jualan. Nah intinya gitu. Kalau ada sistem yang mungkin tanpa kehadiran kita itu sudah bisa jalan, itu bisnis. Tapi kita nggak membahas tentang itu.
Yang kita bahas adalah isi dari jualan online dan bisnis online ini seperti apa. Maka tidak menutup kemungkinan jualan online, bisnis online itu punya dua yang bisa dimodel atau punya metode cara yang sama-sama bisa dipakai. Nah, ini dua-duanya sama sebenarnya. Yang membedakan adalah internet itu secara general, semua membutuhkan internet, belum tentu secara digital. Ya kan? Tapi internet marketing itu udah jelas pasti ada digital dan banyak juga yang tidak digital. Tapi kalau digital marketing jelas pasti digital. Contoh seperti apa, Mas? Apa bedanya? Sebenarnya nggak usah perlu dipusingkan terkait internet marketing maupun digital marketing. Yang jelas hanya sekedar knowledge saja teman-teman di sini biar tahu perbedaannya. Kalau misalkan internet marketing, ya kalau misalkan apapun platformnya, walaupun itu bukan digital, itu pakai data hotspot atau wifi, tetap itu disebut internet marketing yang berhubungan dengan promosi. Tapi kalau misalkan kita pakai platform media, ya, yaitu namanya digital seperti website, kemudian Facebook, kemudian marketplace, itu namanya digital. Nah, tapi ada loh yang nggak pakai digital. Salah satunya adalah ini apa namanya modelnya itu ada podcast, itu nggak harus nampilkan visual. Kalau digital itu harus nampilkan visual, cuma sekedar apa suara dan sebagainya. Nah, itu bisa dikatakan internet marketing. Nah, seperti itu. Maka teman-teman mulai definisi ini kalau kita udah paham masing-masing istilahnya butuh antara digital marketing dan internet marketing. Nah, selanjutnya adalah yang kita akan bahas. Siapa sih yang salah? Nah, ini ada dua. Ada dua. Yang salah itu siapa gitu. Yang salah orangnya atau mindsetnya. Ini teman-teman harus paham. Maka teman-teman kalau misalnya ada yang merasa kok masih gitu-gitu aja, jualannya padahal posting dimanapun berada dan sebagainya. Yang salah itu sebenarnya bukan orangnya juga. Tapi saya menyatakan karena ini adalah subjek, ya jelas orangnya. Kenapa? Karena mereka punya mindset. Yang bawa mindset adalah orangnya. Maka kita bahas terkait mindset digital marketing, mindset jualan bisnis online ini. Nah, ada dua, fixed mindset dan grow mindset. Kalau fixed mindset, mereka berpikir itu ya udahlah saya ikut seminar, webinar seperti ini, kemudian nanti punya skill atau kemampuan, tapi ya udah setelah ini nggak ada perkembangan. Ya, itu terkait poin pertama dari fixed mindset. Fix kalau mereka merasa nggak berkembang. Saya yakin teman-teman yang berada di sini insya Allah berkembang. Artinya berkembang skill ilmunya, ya, bukan badannya. Bukan ya, bukan badannya, bukan tubuhnya ya. Kalau berkembang dempal nggak apa-apa. Nah, yang selanjutnya itu berpikir bahwa mereka merasa kegagalan itu adalah akhir dari perjuangan. Saya udah merasa gagal, udah merasa udah saya cukup sampai di sini. Saya nggak mau sama Facebook Ads, saya nggak mau Facebook marketing, saya nggak mau sama TikTok, saya nggak mau dan sebagainya. Menyalahkan platformnya, menyalahkan digitalnya, padahal itu adalah fixed mindset. Nah, ketika nanti ada sesuatu hal yang menyulitkan atau sesuatu yang mereka itu sebenarnya tantangan, itu merasa menyulitkan gitu. Contoh, jualan online kok pakai digital marketing, kenapa nggak bikin aja konten, posting, closing? Simple kan? Ya kan? Kalau kita berpikir fixed mindset gitu. Malah ribet main digital marketing itu harus begini, harus riset lah, harus begini dan sebagainya. Nah, itu namanya fixed mindset. Ada kalimat menyulitkan, kata-kata menyulitkan. Nah, ketika nanti yang selanjutnya poin keempat, feedback eksternal. Ketika ada orang atau teman kita, misalkan saya yang merasa fixed mindset misalkan. Ada teman saya namanya si A ngasih kritikan, ngasih masukan, ya itu namanya feedback eksternal. Terus respon saya kayak gini. Allah, kamu aja masih belum bisa begini. Allah, kamu aja masih kecil. Allah, kamu masih bau kencur. Allah, kamu aja masih mental blok. Allah, kamu aja belum sukses. Allah, gini-gini lah sebagainya. Nah, kalau ada berpikir seperti itu, teman-teman nggak akan bisa berkembang. Karena itu adalah fixed mindset. Kita nggak tahu loh jalan kesuksesan seseorang dari mana. Kita nggak tahu loh
nggak semua orang yang ngasih tahu kita itu dari mentor, tapi bisa jadi teman sahabat kita yang kita nggak tahu, nggak seberapa kenal, tapi itu adalah ilmu. Di situ adalah ilmu yang kita nggak tahu dan itu terselubung. Itu kalau berpikir responnya negatif, itu fixed mindset. Nah, jualan online, bisnis online, apa bedanya, Mas? Apa hubungannya, Mas, fixed mindset dengan growth mindset? Karena ini berhubungan banget. Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, diagnosa itu penting. Nggak tiba-tiba langsung kita berpikir bagaimana cara berjualan online. Tekniknya seperti apa, tekniknya Instagram Ads gimana, tekniknya YouTube marketing seperti apa, SEO, Google Ads seperti apa. Itu fase ketiga, terlalu jauh. Ada yang dilewati diagnosa persiapan, fase 1, 2, itu dilewati semua. Padahal itu semua persiapan. Nah, maka teman-teman ini yang penting banget. Kenapa saya cerita tadi terkait dari mitra-mitra sebelumnya 11.000 member, persamaan mereka adalah mindset-nya yang salah. Persamaan mereka adalah mindset-nya salah. Fixed mindset. Mereka ditawari materi terkait Facebook marketing. 1 bulan kemudian mereka merasa kok gak ada hasil ya. Kemudian ada temennya udah belajar Instagram marketing aja. Kemudian belajar lagi 1 bulan kemudian, 2 bulan kemudian merasa ada hasil ya. Terus gini aja Mas, gini aja Mbak, ini loh. Sesuai dengan Abdurrahman bin Auf dulu ketika ditanya tunjukkan ketika ditawari harta dan sebagainya, tunjukkan pasar dan sebagainya. Nah, pasar, oke. Pasar. Kemudian di situ pasti kan banyak penjual, banyak target market gitu kan. Nah, pakai banyak market. Ya udah, sesuai dengan Abdurrahman bin Auf dulu katanya. Carilah pasar. Ya udah, kalau di online apa? Market adalah target market, place adalah tempat. Nah, tempat pasar katanya gitu. Ngomongnya seperti itu ya. Akhirnya ikut-ikutan belajar marketplace, lah kok ternyata tetap gak closing. Sampai pada akhirnya bingung. Dalam menyalahkan platformnya, menyalahkan orang lain dan sebagainya. Nah, itu salah satunya fixed mindset. Maka teman-teman, kenapa saya bahas fixed mindset dulu? Kenapa kita bahas tentang mindset dulu? Itu berhubungan dengan teknisnya. Nah, selanjutnya yaitu grow mindset. Nah, grow mindset ini seperti apa? Perbedaan terkait fixed mindset sama grow mindset adalah kalau grow mindset, jiwa-jiwa bertumbuh, mindset yang bertumbuh adalah mereka kalau sudah paham tentang webinar ini, pengetahuan, dan udah mulai paham sedikit-sedikit kemampuannya, bagaimana kemampuan yang sekarang hingga kemampuan yang akan datang, ya udah, dia berpikir bisa dikembangkan nih, Gimana caranya ya? Oh, ternyata saya bisa mengembangkan ini, pasti bismillah. Kemudian selanjutnya, terkait kalau mereka udah merasa grow mindset, kalau mereka gagal, pasti termotivasi, malah memotivasi diri sendiri, memotivasi orang lain, malah termotivasi. Intinya gimana caranya ini semakin semangat, semakin berjalan dan sebagainya. Nah, mereka berpikir grow mindset, cara bertumbuh. Kemudian mereka kalau sudah dikasih kesulitan, merasa bertantangan ini, menarik ini ya. Wah, ini kalau tantangan seperti ini bertumbuh nih, ya, bertumbuh nih. Kalimat-kalimat seperti itu, mindset seperti itu yang harus ditanamkan. Itu kita install dulu ke teman-teman bagaimana kita sebelum mengarah ke strategi dari laris manis jualan online. Nah, kemudian ketika nanti dimasukkan, dikasih kritikan, menerima, responnya ini belum saya ganti ya. Responnya positif, bukan negatif ya. Responnya positif. Gimana caranya? Responnya positif sesuai dengan apa masukan mereka. Meskipun masukannya, kritikannya itu menjatuhkan, tapi tetap nilai dengan respon yang positif. Jangan sampai nilai dengan respon yang negatif. Nah, kalau kita udah paham siapa sih yang pengen omsetnya berubah gitu kan, maka teman-teman harus berpikir jualan atau bisnis online, ubah mindsetnya ya, berubah omset. Saya ulangi lagi, ubah mindsetnya, berubah omset. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun modelnya, kalau mindsetnya nggak berubah omsetnya. Gimana pun tekniknya, entah saya ajarin Facebook Ads, Instagram Ads, website, dan sebagainya, kalau misalnya tetap walaupun berhubungan dengan, mohon maaf,
saya bantu teman-teman itu untuk develop timnya. Kalau belum punya tim, bagaimana cara mendapatkan timnya. Kalau mindset ownernya aja salah, fake mindset, nggak akan berubah omset. Itu ya intinya. Maka ini paling penting sebagai pemilik bisnis ataupun sebagai leader di sini. Leader atau sebagainya. Ingat ya, ubah mindset berubah omset. Nah, kalau kita udah paham Mas, oke lah Mas, saya mau grow mindset nih Mas. Saya mau berubah omset saya. Berarti teman-teman harus melihat slide ini. Goal harus angka, oke? Goal harus angka. Angka target sama dengan tantangan. Misalkan tantangan saya 1 tahun, misalkan 1 M dan sebagainya. Itu kira-kira bisa terukur atau gimana? Kalau gimana caranya bisa goal, gitu kan? Gimana caranya bisa goal? Gimana caranya bisa goal? Gitu kan? Gimana caranya bisa sesuai dengan target kita, gitu kan? Kemudian gimana caranya bisa omsetnya berubah, gitu kan? Nah, pertanyaan mendasar. Poin pertama. Berapa omset yang ingin Anda hasilkan tahun ini? Ayo coba. Saya pengen tahu buat teman-teman yang hadir di sini. Berapa omset yang ingin Anda hasilkan di tahun ini? Walaupun di awal adalah baru memulai, teman-teman harus punya atau berani mengungkapkan, baik itu di chat maupun di textbook-nya teman-teman, dreambook-nya teman-teman. Saya pengen tahu buat teman-teman yang hadir di sini, coba tulis di kolom chat, berapa omset yang ingin Anda hasilkan. Kalau nulis ini aja enggak berani, ya berarti itu termasuk salah satu mindset mana, gitu kan? Salah satu mindset mana? Jadi teman-teman yang bisa menjawab diri sendiri. 60 juta, Masya Allah. Bu Anissa. Bu Fanda 500 juta, Masya Allah. Kita doakan semua yang nulis di sini itu sesuai dengan goalnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita doakan semua yang nulis hari ini, yang nulis di chat itu sesuai dengan goalnya. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, 100 juta sebulan, 50 dulu. Jadi 50 apa ini Mas Kamdani? 50 juta, 50.000 kasih spesifik. 500 juta, amin. Amin, 100 juta sebulan, amin. Ya rabbal alamin. Oke, kita doakan semua yang nulis hari ini, teman-teman, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu loh ya, kapan doa dikabulkan ya. 50 juta aja saya Ibu. Oh ya Ibu Kamdani, mohon maaf Ibu. Oke. Mas, saya belum punya pikiran untuk omset ke sana, Mas. Mbak Nabila Mutia, 100 juta amin, 800 juta amin. Kita nggak tahu loh ya. Mungkin teman-teman yang hadir di sini, entah itu baik sudah menikah maupun belum menikah. Apa yang kita lakukan sekarang, apa yang terjadi saat ini, itu ternyata sudah kepikiran di 5 tahun yang dulu. Yang sebelum. Pak, cek kembali, ini fakta. Entah berpikir seperti itu, entah itu secara tidak sengaja mengucapkan atau berjanji pada diri sendiri. Monggo. Itu bisa diutarakan. Fakta. Salah satunya ini adalah law of projection ya. Jadi apa yang kita pikirkan itu adalah doa. Doa itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala udah tahu hambanya itu prasangkanya seperti ini, yaitu doanya dikabulkan. Cuman kita aja nggak sadar. Kadang kita berpikir doanya adalah pas lagi setelah sholat. Oke, poin kedua. Saya minta tolong feedbacknya buat teman-teman yang hadir di sini. Berapa profit yang ingin didapat di tahun ini? Tadi kan omset nih. Sekarang profitnya. Kalau tadi 50 juta, profitnya berapa nih? Ayo. Kalau tadi omsetnya 100 juta, profitnya berapa? Coba di-share di sini, teman-teman. Saya pengen tahu. Kita doakan sama-sama. Oke. Mas Didik tadi. Oke, Mas Didik 4,2 M. Amin ya rabbal alamin. 50 M. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Ini ditulis bukan sekedar di chat kalau bisa ya teman-teman, dibukukan.
diingat-ingat. Mas, masuk akal nggak sih? Nah, kalimat seperti itu kalimat mental block. Ada dua kubu manusia ya di dalam diri kita, entah itu manusia atau sejenis setan. Nulis 50 juta, udah berpikir 50 juta, terus ada dua kubu yang mengatakan seperti ini, Mas, waduh, nggak bisa Mas, bisa lah. Satunya, nggak bisa ini, nggak mungkin ini. Satunya bisa, itu salah satu iblis dalam diri kita ya. Ya, semuanya itu ada, maka teman-teman hati-hati, ya, hati-hati ya. Kalimat adalah doa teman-teman ya. Apalagi menggumam, nggak walaupun diucapkan di sini menggumam, nggak mungkin ya, nggak mungkin ya, benar mungkin, dijamin nggak mungkin beneran, ya. Kemudian kalau udah tahu nih omsetnya, profitnya, target ziswafnya di tahun ini berapa? Ziswaf itu apa Mas? Zakat, infak, wakaf, itu kira-kira yang mana nih didahulukan? Masuk dekat dulu Mas, boleh. Infaknya dulu Mas, boleh. Wakafnya dulu Mas, boleh. Kira-kira di tahun ini berapa? Ya, omset, profit, ziswaf. Sedekahnya itu berapa? Kalau bisa sisihkan, bukan sisakan ya teman-teman. Ditargetkan mulai dari ziswafnya, bukan dari omsetnya, profit. Nah, kalau ziswafnya itu adalah sedekah per bulan 10 juta, kira-kira profitnya berapa, omsetnya berapa? Nah, teman-teman harus menulis ini. Nah, itu di chat ya. Amin, Mas Surya, siap. 50 juta per bulan. Amin, ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya yaitu poin keempat, berapa database yang ingin Anda kumpulkan di tahun ini. Nah, database itu seperti apa, Mas? Database calon konsumen, database konsumen, database pelanggan. Mulai dari nama, email, kemudian data-data gender, umur, kalau bisa harus ada minimal nama dan email lah. Nah, dan nomor handphone atau nomor WhatsApp. Coba ditulis dulu, kira-kira untuk mendapatkan sesuai dengan profit tadi, omset tadi, ziswaf tadi, kira-kira butuh database berapa? Nah, ini harus hitung-hitungan ini, teman-teman. Harus hitung-hitungan. Boleh di screenshot, nanti teman-teman bisa dicek di rumah, kira-kira hitungannya berapa? Hitungannya berapa? Dari ziswaf, saya harus mendapatkan database berapa supaya dapat ziswaf sekian. Itu harus di 15 juta per bulan. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kalau bisa ini Mas, di apa kirim umum aja nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu Mas ya. Ini ada yang direct message ya. Oke. Kalau udah tahu terkait database, dikumpulkan tahun ini berapa, nah, berapa produk yang ingin di launching tahun ini. Oke. Berapa produk yang akan di launching. Berapa pitches yang ingin terjual di tahun ini. Dan berapa cabang reseller yang ingin diraih di tahun ini. Teman-teman, ini bisa di screenshot, nanti bisa jadikan PR buat teman. Jadikan ini doa, tempel dimanapun berada kalau bisa. Ya. Oke, ada yang Mas Didi, ziswaf 5% dari profit per bulan. Amin, amin. Oke, semoga di sini bisa semua dan dimampukan semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman nggak usah malu, jadi nggak usah segan, teman-teman menyampaikan ini semoga menjadi doa. Ya. Karena goal dan sebagainya, mas saya nggak tahu hitung-hitungannya seperti apa, maka teman-teman ucapkan dulu. Kita nggak tahu ya Allah mengabulkan kapan. Yang penting ucapkan dulu. Nah, selanjutnya teman-teman kalau udah ini ya udah di screenshot atau di foto, oke saya anggap sudah ya. Selanjutnya yaitu terkait grow mindset itu sendiri. Nah, grow mindset kita mulai bahas kulit ini. Apa yang menjadikan mereka itu bertumbuh? Mereka yang bertumbuh adalah bisa mengatasi masalah. Teman-teman, tidak ada namanya di dunia ini itu nggak ada masalah. Baik itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun di lingkungan kita. Contoh nih. Ada seorang anak yang jomblo, ya sebut saja nih namanya si Fulan. Si Fulan ini berpikir bahwa ketika menikah
itu akan selesai masalah. Karena apa? Takut dibully orang, takut keuangannya nggak tercukupi, nggak bisa makan dan lain sebagainya. Kalau nikah kan pasti dapat rezeki gitu kan. Nah, itu konsepnya, teorinya seperti itu menurut dia. Memang betul dapat rezeki. Tapi ketika dia sudah menikah, akan ada masalah pertama. Ya, Pak. Bisa jadi masalah pertama adalah dengan pasangan. Biasanya gitu ya, dengan pasangan. Kedua dengan keluarganya, dengan mertuanya. Kemudian selanjutnya yaitu dengan ekonominya, dengan lingkungannya. Nah, kemudian walaupun dia itu sudah keluar dari rumah tersebut, mikirnya kalau di rumah situ sama mertua bermasalah terus, ya udah saya ngekos, ngontrak, bikin rumah sendiri. Apakah di situ nggak ada masalah? Tetap ada masalah. Dimanapun kita berada pasti menemukan masalah. Kapan Mas nggak ada masalah? Masuk surga saja, teman-teman. Kalau itu pun masuk surga. Kalau enggak ya susah. Gitu. Ya kita nggak bisa gitu kan. Nggak usah berpikir kapan kita mati karena udah pasti mati. Tapi kapan kita berpikir amal kita itu sejauh mana? Nah, kalau sudah meninggalnya kita itu terputuslah amal kita semua. Maka mulai detik ini dan seterusnya teman-teman, berpikir bertumbuh. Nggak usah takut. Nggak usah takut berpikir bertumbuh. Berpikir tentang bagaimana mengatasi masalah. Ubah kata-kata. Yang seperti saya gaptek Mas, saya susah, bingung, orangnya nggak nyantolan gitu kan. Nah ini biasanya, mohon maaf, mak-mak di luar sana seperti itu. Mak-mak di luar sana seperti itu. Ketika konsultasi sama saya, itu ngomongnya itu saya tuh Mas gaptek, saya punya anak 3, anak 4, umurnya kepala 4 dan sebagainya. Berpikir limiting belief ya, gaptek, susah, bingung dan sebagainya. Nah sekarang teman-teman karena udah paham tentang grow mindset, ubah kata-kata tersebut menjadi empowering belief. Wow, itu kesulitan, menarik nih, menantang nih ya, diubah kata-katanya. Walaupun itu diucapkan, tapi nanti lama-lama kebiasaan. Kalau kebiasaan masuk ke pikiran bawah sadar bahwa bisa mengatasi masalah yang ada, gitu kan? Ya, selanjutnya yaitu grow mindset-nya kedua, menerima kritik dan saran dan masukan. Kalau itu nggak membangun kritiknya, diterima aja dulu, terima aja dulu. Baper itu wajar ya teman-teman, baper itu wajar. Maka teman-teman nggak usah bingung. Nggak usah bingung, nggak usah lunglai, gana, gelisah, galau, merana. Gitu. Terima dulu dan catat, evaluasi, lalu perbaiki. Itu namanya grow mindset. Nah selanjutnya yaitu grow mindset terkait dari kerja keras itu sendiri. Paham Mas bagaimana mindset itu, tapi tetaplah di mana kita harus berikhtiar, sunatullahnya tetap dilakukan. Kerja cerdas tetap butuh kerja keras. Ya, ada 2 cara untuk memperbaiki dari grow mindset terkait dari effort ini sendiri. Pertama, perbaiki kapasitas. Saya yakin teman-teman di sini dan termasuk saya pribadi masih butuh menaikkan kapasitas. Nah, ya, kalau diibaratkan terkait gelas, kalau diisi air putih penuh, mau diisi lagi ember ya. Bahasa orang Jawa itu ember ya. Bahasa Indonesia ya bisa diteliti lagi. Bahasa Inggris bisa diteliti lagi. Nah, terkait tumpah semua Mas. Ya gimana caranya kapasitas itu diperbesar? Kalau dari awalnya gelasnya diameternya seberapa? Atau kemudian bak gitu kan? Kemudian atau selautan dan lain sebagainya. Kapasitas itu seberapa? Bagaimana cara meningkatkan kapasitas? Baca buku sesuai dengan kebutuhan. Jangan dikit-dikit, biasanya yang salah itu adalah mereka ketika membaca buku akhirnya males, nggak konsisten, adalah mereka nggak sesuai dengan kebutuhan. Nah, nggak harus berapa lembar terlalu banyak. Kalau di awal-awal mungkin 1 lembar boleh, monggo silakan. Atau mungkin 1 menit, monggo silakan. Nah, dipaksa dulu tiap hari, entah itu sebelum tidur maupun sesudah tidur atau setelah bangun. Kemudian tontonan produktif seperti ini. Ya, kita belajar bersama, lihat acara seperti ini, kemudian belajar bersama. Walaupun kita itu nggak begitu paham terkait teknis, setidaknya kita itu ada pengetahuan bahwa digital itu penting, bahwa digital marketing itu penting, online itu penting. Kalau kita nuruti offline terus, ya siap-siap ditelan oleh zaman. Gitu. Kemudian seperti apa yang sudah disampaikan tadi, Mas, saya itu udah posting berkali-kali, udah posting tapi dapat closing, mereka merasa laris gitu kan. Padahal seperti halnya seperti ini, contoh aja ya. Anggap aja teman-teman yang hadir di sini itu adalah orang-orang yang saya kasih pisang.
Pertama, orang-orang yang saya kasih pisang. Otomatis teman-teman di sini menerima dong. Ya. Oke, saya ada rezeki nih mau kasih sepeda motor. Saya kasih sepeda motor. Oh, seneng kan? Seneng ya? Seneng. Selanjutnya, karena saya ada rezeki, saya kasih rumah beserta tanahnya. Kira-kira gimana, teman-teman? Rasanya seperti apa, teman? Coba kasih feedback dulu dong. Kasih feedback. Saya kasih pisang, kecil kan? Saya kasih motor, lumayan nih. Kasih rumah. Seneng apa seneng banget? Coba kasih feedback dulu buat teman-teman di sini. Seneng banget. Oke, bersyukur banget. Oke, kalau gitu, karena sudah saya kasih 3 objek, saya mau ambil lagi nih rumah sama motor. Ambil. Saya mau tarik, saya mau ambil. Kira-kira menurut teman-teman gimana perasaan? Coba kasih feedback dulu di kolom chat. Habis saya kasih. Oh, sedih ya? Sedih. Oke, apalagi? Apalagi? Silakan utarakan. Cukup menikmati pisangnya. Oke. Ya, apalagi? Coba kasih feedback dulu di kolom chat. Sedih dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, tahu nggak teman-teman? Awalnya teman-teman itu nggak punya apa-apa. Allah Subhanahu wa taala itu ibarat seperti kita. Udah dikasih hidung, dikasih mata, dikasih telinga, kita nggak sadar udah dikasih. Mikirnya ketika berdoa langsung jeblok mobil gitu kan. Ya, itu baru dikasih ngomongnya gitu. Ketika sudah diambil lagi kita sedih. Mana bersyukurnya teman-teman. Maka teman-teman, saya pribadi mereminder ya, secara pribadi maupun teman-teman, saya pesankan bahwa kita tetap harus bersyukur walaupun cuma dapat pisang. Ya, sama. Kalau misalkan kita closing nggak dapat, apa yang kita lakukan itu udah berapa lama, kemudian durasinya udah berapa kali, durasinya berapa menit dan lain sebagainya, kemudian berapa kali kita lakukan, kira-kira itu dapat closing satu bulan. Kalau kita udah melakukan itu semua, ya bersyukur. Nah, itu salah satunya kenapa mereka lemah, teman-teman yang pernah saya teliti, mitra-mitra yang saya teliti, teman-teman UMKM saya teliti, ternyata mereka lemah di segi mindset itu. Mereka lupa bicaranya bersyukur ketika mereka sudah naik, sudah tinggi, akhirnya lupa cara bersyukur. Kemudian untuk memelihara itu semua, teman-teman harus ada circle-nya, mentornya. Nah, selanjutnya yaitu ikhtiar jualannya gimana. Mulai dari riset, buat konten, posting konsisten, ngiklan, sharing, ya, kasih sharing-sharing dulu, baru jualan kemudian. Nah, itu mungkin bisa diterapkan. Nah, selanjutnya, teman-teman, research. Kalau kita udah paham terkait mindset tadi yang sebelumnya, untuk menjaga itu semua, teman-teman harus punya mentor yang tepat. Punya praktisi yang tepat, punya lingkungan yang tepat. Kalau misalkan teman-teman di sini tidak punya itu semua, teman-teman akan loyo, walaupun udah punya uang. Loyo walaupun sudah punya uang. Loyo walaupun banyak pertemanan. Lihat dulu pertemanannya itu sesuai nggak dengan produktifnya kita. Ada loh, circle-nya kita itu nggak sesuai gitu kan. Misalkan kita pengen beli ninja, ya harus bergaul sama orang yang sudah pernah beli ninja. Kemudian pengen bisa jualan online, ya harus bergaul sama pengen bisa sama orang yang jualan online. Praktisinya siapa gitu. Nah, lingkungan yang tepat. Tapi selanjutnya ada beberapa nanti. Lingkungan yang tepat seperti apa, mentor yang tepat seperti bagaimana, nanti kita juga jelaskan terkait ini. Bahwa banyak orang tidak tahu bagaimana memilih mentor yang tepat dan lingkungan yang tepat. Nah, nanti kita bisa diskusi. Nah, selanjutnya yaitu terkait dari selanjutnya strategi prinsip, ya, prinsipal. Strateginya gimana? Nah, kita mulai bahas nih strategi. Teman-teman, ingat kalimat ini, ada 3 poin di sini. Ketika prinsip ini kadang lupa. Kira-kira kalau misalkan gagal jualan online, kalau kita berpikir itu adalah tekniknya, itu juga salah besar. Maka teman-teman
yang saya kasih info, kasih knowledge di sini, saya kasih tahu di sini terkait prinsip strateginya. Bisnis online itu bukan soal produknya, tapi soal orangnya. Sekali lagi saya ngomong, bukan soal produknya, tapi soal orangnya. Walaupun teman-teman dikasih produk yang bagus, tapi kalau teman-teman nggak tahu caranya, nggak tahu mindsetnya, nggak tahu prinsipnya, nggak tahu dasarnya, nggak tahu fundamentalnya, tetap teman-teman zong nggak bisa jualan. Itu ya. Yang kedua, walaupun produknya jelek, ya, jelek gimana pun, busuk lah, tapi teman-teman udah tahu strateginya, mindsetnya gimana, kemudian funnelingnya seperti apa, alurnya bagaimana, teman-teman bisa closing, bisa laris, ya. Berarti intinya apa? Bukan produknya, tapi orangnya. Kalau misalkan ada omset jeblok, yang salah bisnisnya apa? Orangnya. Nah, ini teman-teman harus memahami terkait ini. Yang selanjutnya adalah riset dan momentum itu absolut. Artinya, riset dan momentum ini penting bagi teman-teman yang pengen jualan laris. Kalau teman-teman nggak mau riset, nggak mau momentum, nggak mau cara bagaimana paham terkait momentum itu sendiri, nah teman-teman nggak akan pernah paham bagaimana menjualkan tanpa aur dan bagaimana bisa caranya untuk menjualkan banyak produk secara laris dan sebagainya. Nah, itu terkait dari prinsip strategi bisnis online. Nah, selanjutnya yaitu sumber daya. Teman-teman bagaimana sumber dayanya sekarang? Budgetnya seperti apa? Manusianya bagaimana? Nah, teman-teman itu yang harus dipahami terkait dari bisnis laris manis. Sebenarnya ini sudah ini ya, masih banyak materi karena ini sudah diwanti-wanti oleh panitia. Maka teman-teman terakhir saya kasih platform terkait ini, nanti ada beberapa yang ingin saya sampaikan juga bahwa ada loh terkait dari materi ini itu yang berhubungan dengan teknis. Maka teman-teman harus pahami terkait teknis itu sendiri. Nah, saya minta izin untuk saya teruskan sedikit Mbak Nisa ya, biar nyambung lah nanti pertanyaan. Oke. Nah, ketika nanti udah paham terkait mindset grow-nya bagaimana, nah, ini teman-teman. Strategi seperti apa? Nah, itu teman-teman harus memahami terkait alurnya ini. Nah, saya share screen dulu. Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Nah, tadi saya mengatakan terkait produknya, teman-teman harus memahami terkait ini. Produk yang jelek di tangan orang yang tepat bisa dan laris. Produk yang bagus di tangan orang yang tidak tepat hasilnya biasa. Jadi mindsetnya jualan itu ya beliefnya, keyakinannya adalah jualan itu menolong. Halal. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan menghalalkan jual beli. Jadi teman-teman yang ini yang harus dipahami terkait dari alur bagaimana terkait produk itu sendiri. Sesuai dengan surat An-Najm ayat 53 ya. Terkait dari surat Al-Qur'an ayat di Al-Qur'an ini adalah bahwa kita memahami ya. Walaisal insani ilal masa'a. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berjanji bahwa nanti kalau kita berusaha lebih keras lagi akan dikasih di dunia. Itu ya, definisinya seperti itu. Bahasa saya seperti itu. Jadi yang jelas terkait dari kita udah dijanjikan nih sama Allah. Nah, bahkan ada juga di dalam Al-Qur'an, Allah tidak keadaan suatu kaum sebelum kaum itu mengubah keadaan itu sendiri. Kalau teman-teman saat ini berpikir sudah dikasih teknik, kemudian nggak closing, itu ya yang salah tekniknya apa orangnya, itu yang penting. Kemudian selanjutnya yaitu riset dan momentum. Nah,
ada beberapa yang harus diperhatikan. Produk yang tepat, market yang tepat, cara yang tepat, waktu yang tepat. Nah, terkait produk yang tepat, bagaimana kualitasnya, kuantitasnya, barangnya seperti apa, pelayanannya bagaimana. Kemudian market yang tepat, apakah sudah dicek? Produknya teman-teman ini udah tahu nggak masalahnya apa? Masalah udah itu menyelesaikan solusi dari masalahnya si konsumen apa enggak? Umurnya berapa mereka, gendernya bagaimana, laki perempuan. Syukur-syukur nggak boleh ada transgender ya target marketnya. Kemudian kebiasaannya gimana, kesukaannya seperti apa, kemudian yang disukai gimana, yang tidak disukai bahkan harus tahu siapa, ya itu ya. Teman-teman kalau nggak dekat seperti ini nggak akan pernah paham bagaimana jualan online, bagaimana kata-kata cara promosi, itu juga seperti itu. Kemudian di mana lokasi generalnya, Indonesia kah, luar negeri kah? Kalau memang Indonesia itu didomisili bagian mana, yang berkumpul di mana, lokasi online-nya itu di mana. Ada loh yang jual orang mak-mak, itu mereka berpikir itu kalau di Instagram itu nggak mau gitu. Tapi kalau anak muda rata-rata di Instagram dan TikTok. Tapi kalau di Facebook rata-rata mak-mak yang ini. Tapi kalau Instagramable mak-mak yang jiwa-jiwa anak muda banget, branding, ya itu memang di Instagram. Makanya teman-teman harus paham terkait di mana lokasinya. Terus berapa total keseluruhan marketnya? Sudah tahu belum tadi ya? Dari total keseluruhan pengguna user internet di Indonesia, kemudian total keseluruhan market kita sendiri itu berapa? Nah itu harus di berapa total keseluruhan target domisili. Nah, sudah paham itu semua, tapi nggak paham terkait bagaimana mencari trafficnya. Orang bisa datang ke online kita itu gimana? Instagram kita gimana? Ini cara-caranya ada dua, organik sama paid traffic. Kalau organik yang gratisan, bisa pakai Facebook marketing, Instagram marketing, atau paid traffic harus pakai budget. Dua ini ada kelebihan dan kelemahannya. Kalau organik harus sabar, konsisten, istiqomah, update, dan upgrade. Kalau nggak konsisten, mending main paid traffic. Apa itu? Yang berbayar. Karena apa? Media platform manapun mementingkan memprioritaskan yang bayar. Nah, tapi harus siap budget. Mas saya nggak sabar, nggak konsisten, nggak istiqomah, nggak siap budget. Ya udah nggak usah jualan. Itu aja. Dan waktu yang tepat. Momentum itu cukup dengan waktu yang tepat. Ada dua nih, eksternal dan internal. Kalau eksternal, tradisi spiritual kepemerintahan itu gimana? Oh, ternyata ini khususan, berarti ikut ke pemerintahan. Oh ternyata ini ada satu Muharram, nah ikut spiritual. Oh ini menciptakan momentum karena nggak ada momentum yang lain, ya udah bikin momentum yang kita sinkronisasi secara internal, entah bikin launching sendiri atau sesuai dengan masalah target market. Terkait musibah kemarin itu promosi apa yang paling banyak, masker dan sebagainya. Masalah kehidupan misalkan dan sebagainya. Itu teman-teman terkait materi kali ini. Pesan saya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak dari kita itu memahami terkait teknik marketing, tapi tidak paham bagaimana alur dari atau framework dari marketing. Banyak teman-teman yang punya tim digital marketing, tapi tidak banyak yang sesuai dengan framework tim digital marketing. Banyak yang disembunyikan dari tim-tim atau karyawannya, tapi juga nggak banyak dari ownernya yang tahu. Merasa biarkan aja, biarkan berlalu seperti air mengalir apa adanya. Gitu. Nah teman-teman pesan saya, kalau ngomong marketing, digital marketing memang capek di awal. Sekali lagi capek di awal, daripada blunder di belakang. Maka teman-teman ingat tetap belajar terkait dari online marketing. Itu cara digital marketing, cara online marketing. Itu mungkin dari saya closing statement, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Coach Mizan penyampaian materi yang sangat luar biasa. Rasanya masih kurang lama ya Coach, materinya daging semua ini. Nah, karena waktu sudah mepet, jadi kita langsung buka sesi tanya jawab ya. Rekan-rekan bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau mengaktifkan fitur raise hand. Silakan. Kita sesi tanya jawab sekarang. Saya tanya nih, Pak. Ya, silakan. Dengan siapa ini? Bu Dani.
Oh ya, silakan Bu Dani. Bisa Bagaimana langsung? cara biar kita tuh bisa apa, grow mindset itu tadi, meningkatkan mindset kita untuk lebih kecenderung grow mindset. Faktor-faktor yang menunjang misalnya biar kita bisa ke arah situ. Baik, sudah Bu. Sudah. Coach Nizam bisa langsung dijawab? Minta tolong bisa diulangi tadi terputus. Iya, terputus ya Ibu. Bisa diulang lagi pertanyaannya? Saya kalau Atau cenderung ke diketik? Kalau sinyalnya jelek bisa dituliskan di kolom chat saja ya Bu ya. Caranya gimana? Dalam teknik gimana? Dalam teknik gimana ya? Mohon maaf, suaranya kurang jelas. Bisa dituliskan di kolom chat saja ya Bu. Saya bacakan pertanyaan di kolom chat terlebih dahulu ya. Pertanyaan dari Pak Syamsur Yadi. Coach Mizan, bagaimana menciptakan momentum atau ikut dalam momentum itu tidak harus ada closing ya Mas? Nah, bisa dijawab Coach Mizan? Baik, langsung saja Mbak ya. Iya. Menciptakan momentum atau ikut dalam momentum itu tidak harus ada closing ya Mas. Gini, sesuai dengan goalnya. Kalau goalnya apa dulu? Ada yang ngomong gini, Mas saya itu posting Instagram bagus banget. Posting di Instagram bagus banget, bikin video reel itu banyak yang nonton, tapi kok nggak ada closing ya? Nah, itu contoh. Kemudian bikin live Mas, tapi nggak ada yang closing Mas. Contoh ini contoh. Saya tanya, goalnya apa? Kalau misalkan sosmed itu, tahu nggak Facebook itu, Instagram diciptakan sama Facebook diciptakan itu untuk apa? Untuk sosial. Orang kalau dijualin itu nggak mau. Ya, sekali lagi, orang kalau dijualin itu nggak mau. Tapi orang itu akan tertarik kalau mau membeli. Kalau mau beli itu akan tertarik dulu, lihat dulu. Mereka kan butuh pasti membeli. Kalau tertarik pasti membeli, gitu ya. Tapi mereka nggak mau jualin, itu loh yang repotnya manusia. Sama dengan saya juga. Gitu. Contoh aja, teman-teman didatangi tiba-tiba sales gitu. Datang tiba-tiba enak-enak duduk enak-enak gitu. Tiba-tiba datangi, mohon maaf Mbak, boleh minta waktu sebentar gitu. Ini mantan sales. Habis itu setelah mari pokoknya ngomong bla bla bla, teman-teman ini nggak di apa namanya, nggak dikasih waktu untuk berbicara, nonton apa ngomong terus, risih nggak gitu kan? Ya kan? Sama dengan di online, ketika teman-teman itu posting jualan, itu sama. Itu contoh terkait dari posting itu. Nah, goalnya apa dulu? Kalau terkait dari momentum, itu kira-kira bisa ikut atau bikin sendiri. Memang benar tidak harus closing. Kalau goalnya adalah engagement, untuk call to action-nya adalah mengarahkan untuk share, ya goalnya adalah share. Kalau goalnya like, ya like. Kecuali kalau iklan. Nah, iklannya ada iklan branding, makanya di Facebook Ad itu ada namanya objection. Objection itu bisa jadi awareness, branding, nah itu opo Mas. Intinya untuk mengenalkan diri. Atau untuk jualan, atau sekedar biar mereka itu tahu. Nah itu di Facebook ada. Makanya kalau misalkan sekedar di organik, maka kalau kita mau menciptakan momentum, ya nggak harus closing juga, nggak harus. Tinggal kita itu goalnya kemana. Itu ya Mas Surya. Terus saya lanjutkan pertanyaan berikutnya ya Coach. Siap. Oke, berikutnya pertanyaan dari Bu Hamdani. Coach, bagaimana cara merubah mindset agar selalu bisa grow mindset? Nah, silakan dijawab, Coach. Bagaimana? Itu di direct ya? Oh, cara merubah mindset agar selalu bisa grow mindset ya? Iya.
Ya, baik. Caranya gini, tadi udah saya kasih slide tadi ya. Jadi ini verbalnya seperti ini, saya ulangi lagi. Cara merubah mindset agar selalu bisa grow mindset. Pertama, kapasitas diri, ya tadi, salah satunya. Kenapa kok saya nomor satukan kapasitas diri? Jika nanti ada masalah, karena kita itu udah punya ilmunya lebih dari masalah, misalkan masalahnya itu 5. Kita udah paham nih terkait menyelesaikan masalah itu karena udah belajar sebelumnya dan kita udah punya ilmu, nilainya 10. Ya, mudah bagi kita untuk menyelesaikan. Nah, sama dengan kita kondisinya itu pengen agar selalu bisa survive terkait grow mindset, sama. Menaikkan kapasitas diri dulu. Setelah itu, cari mentor yang mendukung kita sama lingkungan sekitar. Itu tadi ya, poin terpenting, kapasitasnya dinaikkan. Dengan belajar kemanapun, sesuai dengan kebutuhan kita, baca buku, lihat tontonan seperti ini, belajar seperti ini, ikut webinar, kemudian sesuai dengan kebutuhan, misalkan masalahnya ada rumah tangga, ya udah belajar tentang kapasitas rumah tangga. Nah itu salah satu terkait. Kalau soal digital marketing ya belajar tentang digital marketing. Seperti itu, Bu Kandani. Baik, terima kasih Coach jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Anissa. Berapa lama Coach waktu yang dibutuhkan untuk investasi pada digital marketing? Silakan Kalau dijawab. ngomong berapa lama ini, kita nggak bisa matok ya, nggak bisa matok ukuran bakunya berapa. Sesuai dengan pertama pemahaman seseorang. Kalau pemahamannya orang itu cepat, ya cepat juga. Kalau pemahamannya itu lambat, ya lambat juga bisa jadi. Tapi kadang ada pemahaman lambat, tapi actionnya gila-gilaan. Nah, ada yang paham tapi nggak bisa action. Ya intinya gitu. Mereka ada tipikal orang yang teori dulu baru praktek, ada yang praktek dulu teori. Atau dua-duanya, kita mau pilih mana. Nah, tergantung itu, Mbak. Durasi lamanya kita itu tergantung pribadi dengan eksternal. Eksternal siapa? Ya mungkin yang ngisi training atau belajar ke siapa. Nah, kemudian itu. Tapi rata-rata kalau misalkan satu spesialis, rata-rata ya, misalkan satu spesialis misalkan cuman belajar Facebook Ads. Insya Allah kurang lebih 3-6 bulan itu bisa menghasilkan ya. Saya ngomong menghasilkan. Walaupun dia itu nggak seberapa bisa. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan 1 tahun juga bisa jadi. Tapi rata-rata ya 3-6 bulan. Itu kalau konsisten ya untuk praktek ya. Jadi kalau besok praktek, besok enggak lagi, seminggu lagi, 1 bulan sekali ya jelas lama kayak gitu. Itu seperti itu Mbak Anissa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Coach atas penjelasannya. Pertanyaan terakhir nih dari Mbak Vanda. Menurut Coach Mizan, jam berapa atau waktu-waktu yang paling efektif untuk posting di Facebook, Instagram, dan TikTok itu kapan saja ya Coach ya? Biar maksimal gitu postingannya. Jam berapa ya posting gitu ya? Iya, waktu-waktu mustajabah. Oke, baik. Pertama, lihat circle dan behavior kita pribadi dan circle orang lain. Kalau mau riset monggo, bisa dicek. Itu kalau di Facebook kan sudah ada caranya, tinggal kita ngetes. Tapi kalau misalkan semua butuh dites, semua butuh dites. Tapi kalau misalkan yang pernah saya riset, kalau misalkan di Facebook itu beda dengan di Instagram. Nah, kalau di Instagram sama di Facebook hampir mirip-mirip tapi berbeda kebiasaan juga. Tapi untuk terkait waktu jam berapa rata-rata adalah saya tanya dulu target marketnya siapa dulu. Kalau target marketnya emak-emak, saya tanya ke emak-emak, kira-kira waktu free-nya jenengan semua itu kira-kira waktu free-nya jam berapa aja? Coba bisa jawab di kolom chat. Bisa jadi, Mas jam 10 Mas, karena anak-anak sudah keluar sekolah, udah masak dan sebagainya. Ya kan? Suami udah kerja. Nah, mak-mak, ya kan? Bisa dicek dari mana? Dari 10 orang di sekitar kita, kalau memang targetnya mak-mak. Terus, kalau misalkan target marketnya mak-mak lagi nih, oke. Berarti kira-kira waktu yang paling sibuk jam berapa? Oh, sore. Berarti bisa jadi siang nih. Waktu istirahat tapi bisa tidur. Waktu paling free banget adalah
malam. Belum tentu. Makanya kita harus riset dulu. Tapi kalau misalkan pertama tuh lihat target market dulu. Tanya orang sekelilingnya. Tapi kalau mak-mak rata-rata kalau posting ya, kalau targetnya mak-mak yaitu jam 10. Ya, jam 10. Kemudian jam-jam siang. Kalau malam kadang-kadang riwah. Itu pun kecuali kalau sebelum tidur. Kalau anak-anak sudah tidur, ya. Itu ya. Kalau target marketnya orang kantoran, ya jam-jam istirahat. Jam-jam istirahat, kemudian pulang kerja ya seperti sore, habis maghrib atau jam 8-an itu udah mulai free semua, mandi semua selesai, makan selesai, tinggal HP-an. Nah, itu jam-jam semua bisa dicek masing-masing tiap posting. Seperti itu Mbak Bu Vanda. Ya. Anda, baik, terima kasih Coach penjelasannya. Nah, maaf ini ada pertanyaan tambahan lagi Coach ya, boleh ya saya bacakan? Siap. Nah, izin bertanya lagi, kami belum paham teknik riset. Apakah riset ini berhubungan dengan database? Gimana Coach? Betul. Terkait riset, teknik riset itu bisa banyak macam. Jadi contoh aja, mungkin sebentar aja saya share screen. Iya, silakan. Bentar. Nah, saya cek dulu. Oke, terlihat ya. Ngomong cara riset, itu bisa melalui beberapa platform. Paling mudah adalah lewat Google. Teman-teman, produknya apa dulu? Studi kasus, misalkan produknya adalah jual apa? Coba kasih contoh teman-teman, kasih chat aja. Kasih contoh. Misalkan, coba kasih chat. Apa kira-kira mau di riset? Gamis. Baik. Nah, perlu diketahui gamis ini ikut produknya kebutuhan apa keinginan? Nah, ini harus diteliti dulu. Kalau gamis rata-rata adalah produk keinginan. Apalagi kalau ini ya, apa namanya, nanti harus banyak model lah, banyak pernak-pernik atau apa. Nah, spray ini juga kebutuhan apa keinginan. Rata-rata kalau di Google adalah kebutuhan, produk kebutuhan. Contoh ya, gamis. Nah, di riset nih, setelah cek gamis ini, kira-kira gamis yang mana kita riset. Terus berapa kira-kira gitu kan. Kita cek nih, gamis terbaru. Habis ini spasi, gamis terbaru 2022. Kita cek nih. Kita cek ya. Ternyata yang ngeklik gamis ini ya, dicek coba. Dilihat. Yang ngeklik gamis itu, yang ngecek gamis, udah ada 0,43 detik, ada sekitar 9.460.000. Nah ini kalau kita ngeklik gamis terbaru 2022. Ternyata ada marketnya. Ini market loh ya. Ini market. Ini riset. Salah satunya. Nah bisa dicoba. Kalimat-kalimatnya diganti. Misalkan spasi, kemudian simple elegan. Kira-kira berapa orang target marketnya? Ternyata ada 2.390. Nah ini per 0,42 detik itu ternyata ada yang klik. Di hari ini juga. Bayangkan, di seluruh Indonesia yang ngeklik sekian, yang ngeklik gamis terbaru simple elegan. Ini terkait dari SEO. Ini salah satu teknik riset. Ya teman-teman, banyak teknik riset. Insya Allah kita diskusi lain waktu kalau memang diizinkan ya. Oke, seperti itu. Go. Baik, terima kasih Coach Mizan. Jawabannya semoga sudah jelas ya Pak Syamsuri atas jawabannya. Baik,
terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan atas pertanyaannya yang sudah masuk. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Coach Mizan atas penjelasan yang sangat memuaskan. Nah, kita sudah di penghujung acara. Membahas tentang digital marketing ini rasanya tidak ada habisnya ya. Karena dengan berkembangnya zaman tentu akan terus muncul banyak strategi marketing yang mengikuti zaman. Nah, rekan-rekan bisa follow akun sosial media Coach Mizan ya untuk konsultasi atau sharing lebih dalam lagi. Begitu ya Coach ya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Boleh kita foto-foto dulu ya untuk kenang-kenangan. Rekan-rekan bisa on cam. Kita dokumentasikan terlebih dahulu. Silakan diaktifkan kameranya. Sudah siap? Oke, hitungan ketiga ya. Dengan gaya terbaik. Oke, mana nih Coach Mizan? Oke. 3, 2, 1. Sekali lagi ya. Oke, bebas boleh. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah.